Termasuk klarifikasi dari Bapak Ibu dari Kepala Dinas Pendidikan dan berbagai wilayah ada. Monggo kami silakan ke Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, berapa? 8 pertanyaan. Persoalannya sama Pak, sepakat guru itu penting. Pertama persoalannya kekurangan guru. Lalu kemudian yang kedua pembiayaan. Nah, Pak Bu, saya sepakat masukan Bapak Ibu dan sebagainya. Pertama, mungkin melalui kita semua didapil dan macam-macam. Undang-undang, satu undang-undang ASN, dua undang-undang keuangan APBD, tiga undang-undang keuangan. Pemuluhan guru besok pensiun. Dari mana? Siapa yang mau ngajar? Saya kalau bisa ngajar Pak. Tapi kan nggak bisa. Nah harus rekrut setiap tahun sepakat dari Bapak Papua. Lalu yang kedua guru Pak dari gedung tinggi sama kekurangan guru. Nah ini persoalannya sederhana Pak. Ada 3 undang-undang yang memang harus diingat. Kalau misalkan mungkin melalui sekjen, Pak Stafandi, pembiayaan guru mungkin dari pusat yang mundur kajiannya tidak misalnya. Karena persoalannya cukup krusial, pembiayaan guru, gaji dan sebagainya. Di daerah dibebankan APBD untuk menggaji petugasnya. Undang-undangnya bicara itu. Nah, ini persoalan. Jadi persoalan yang Bapak Ibu sampaikan, masukan yang Bapak Ibu sampaikan, ini sangat masyarakat memimpin dan sampaikan Pak Menteri. Nah, konteks yang saya bisa kami sampaikan untuk menjawab persoalan yang disampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi pertama, amanat Undang-Undang 20 pasal 99. Bukannya tanpa persoalan, ketika guru kekurangan, saya tahu dengan cara yang dasar itu penting. Sedangkan proses rekrutmen itu kan setiap tahun sekali pun itu belum cukup. Tapi 9 April pengadaannya Oktober. Berapa bulan tidak diajar dan sebagainya. Lalu kemudian Ibu dari Tomohon sama terima kasih Bu yang tahun yang memang persoalan guru itu penting. Lalu kemudian Bapak dari Bapak Negara, nah sekolah mungkin Pak Nadi sekolah swasta harus diakui termasuk dunia. Nah, ini persoalan penggunaan mungkin teman-teman yang ibu seperti bicara. Lalu kemudian Ibu dari MAPI, terima kasih Bu. Mungkin yang pembelajaran digital, nah persoalan juga sama Bu, karena beban anggaran dan lain sebagainya, kekurangan diri itu tidak bisa ditolerir dan lain sebagainya, sama persoalannya. Nah, terutama penggajian, dari tahun 2021 Pak, dari tahun 2020, di penggunaan guru ada pada salah satunya adalah penggajian. Karena kebetulan 100 sementara anggaran tidak tersedia untuk menggaji 100 orang, sehingga yang diusulkan hanya mampu 30 orang, akhirnya 30 orang masih betul. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Kadis, semuanya kami catat dan persoalannya hampir sama, pemilihan guru, kekurangan guru dan penggajian. Dan ini sekali lagi kami sampaikan bahwa ada beberapa undang-undang yang memang perlu kami sampaikan ke Bu Menteri. Lebihnya mungkin itu Pak Moderator, mohon maaf kalau tidak puas karena ada sesuatu yang mengikat undang-undang APBD juga membatasi 30%. Lalu kemudian itu paham. Kemudian undang-undang ASN pasal 99 jelas di situ melarang, dan ini memang hal yang memang perlu diskusi lebih dalam di level tertentu. Terima kasih Ibu sekalian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari selanjutnya Ibu Wakil Gubernur akan diberikan penjelasan dan menjelaskan hal-hal untuk menyampaikan yang pasal terkait kebijakan bidang urusan bidang pendidikan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Boleh ya, biar keluar suaranya. Iya, boleh kayaknya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktunya kayaknya 30 menit. Mungkin saya cepat saja karena kalau hari ini kita untuk berbicara terkait dengan standar pelayanan minimal.
Pasti Bapak dan Ibu sekalian di pemerintah daerah, khususnya di Dinas Kesehatan, sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dua kali. Ini sakit banget nih. Sakit kepala 2 kali, mohon maaf. Pendidikan. Kalau 3 kali pulang kampung. Baik. Baik, sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, di pemerintah daerah satu-satunya undang-undang yang spesialis adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namanya sebutannya jelas banget, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, core business utamanya adalah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Apa itu urusan pemerintahan daerah? Urusan pemerintahan daerah itu adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu ada 7 elemen dasar yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama terkait dengan urusan. Jadi urusan itu menjadi core business-nya. Tidak ada kelembagaan kalau nggak ada urusan. Tidak ada dinas kalau nggak ada urusannya. Tidak ada anggaran kalau nggak ada urusan. Tidak ada perencanaan kalau nggak ada urusan. Bahkan nggak usah ada kepala daerah kalau nggak ada urusannya. Kira-kira gitu. Nah, urusan pendidikan adalah satu dari 32 urusan wajib pemerintahan daerah. Dan urusan pendidikan, amanah konstitusi, undang-undang dasar, ya, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Atas dasar ini kemudian Undang-Undang Pemda menyebutnya urusan ini adalah urusan yang wajib dan pelayanan dasar. Jadi 32 urusan pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar. Karena apa? Karena amanah konstitusi. Hampir dari 32 urusan itu hanya pendidikan, kesehatan, sosial yang dia eksplisit disebutkan dalam undang-undang dasar. Karena dia eksplisit, maka undang-undang berikutnya Undang-Undang Pemda mengaturnya demikian spesial sehingga menyebutkan bahwa ini adalah wajib pelayanan dasar. Maknanya apa? Makna wajib pelayanan dasar adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yang dia dibuatkan sebuah standar. Kenapa harus standar? Karena setiap pemenuhan itu harus sama diterima dari Sabang sampai Merauke. Jadi orang Aceh terimanya sama dengan orang Papua, maka standarnya harus sama. Maka dibuatlah di dalam Undang-Undang Pemda, dia adalah wajib pelayanan dasar di sebuah standar, namanya standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah urusan wajib pelayanan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara yang makna pemenuhan dasar kebutuhan warga negara dalam Undang-Undang 23 dikatakan jika tidak dipenuhi maka mengakibatkan warga negaranya hidupnya tidak layak. Jadi SPN itu amanah konstitusi, pemenuhan dasar kebutuhan warga negara. Kenapa pemenuhan dasar kebutuhan negara? Karena kalau tidak dipenuhi maka mengakibatkan orang hidup tidak layak. Sehingga dari 32 urusan tadi yang mengakibatkan orang tidak hidup layaknya hanya 6 yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, air minum yang ada di PU, perumahan, lalu sosial dan keamanan atau pelayanan. Nah, sekali lagi pendidikan adalah SPM-nya urusan wajib pelayanan dasar. Ketentuan lebih lanjut itu diatur di dalam Undang-Undang 23 di dalam pasal 18 tentang urusan wajib pelayanan dasar. Lalu karena dia menjadi urusan wajib pelayanan dasar, prioritas
anggaran belanja APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Maka prioritas adalah, kalau kita mau bilang prioritas saya hari ini nyekolahkan anak, maka entar dulu beli mobil, entar dulu beli sawah, gitu ya. Kalau ada investasi tambahan, jadi entar dulu yang lain penuh ini dulu. Ini yang diamanatkan di Undang-Undang 23 tahun 2014. Jadi di sana disebutkan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah mewajibkan terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal. Lalu berikutnya kita tahu Bapak dan Ibu sekalian, di pemerintah daerah ya ada paling tidak unsur pendapatannya mulai dari ada DAU, ada hibah, ada DAK, ada dekon, ada PT dan lain-lain. Nah, undang-undang menyebutkan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dikatakan di sana bahwa DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal. Jadi selain undang-undang Pemda, ada juga hubungan keuangan pusat daerah, undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah. Di sana juga disebutkan bahwa DAU diprioritaskan oleh SPM. Lalu juga disebutkan juga bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar terkait dengan SPM ini menjadi prioritas penggunaan dari APBD. Bapak dan Ibu sekalian, inti kata adalah bahwa SPM menjadi prioritas yang harus Bapak dan Ibu alokasi anggarannya di APBD. Dan tentu saja bagi Pemda, saya rasa tidak menjadi persoalan khusus untuk bidang pendidikan karena kita mempunyai satu-satunya yang hari ini masih ada 20%, 10% sudah dicabut untuk kesehatan, tinggal satu-satunya pendidikan. Dalam undang-undang disebutkan 20% anggaran APBD untuk pendidikan. Tinggal bagaimana APBD ini yang 20% bersama-sama Bapeda tentu saja menghitung berapa jumlah tadi prioritasnya untuk SPM dan juga pelayanan pendidikan lain yang memang diprioritaskan. Tapi untuk hari ini Undang-Undang Pemda setiap tahun karena dia diatur di dalam undang-undang dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran, maka setiap tahun harus dipenuhi SPM. Slide kepada Ibu sekalian. Berikutnya, ini sekali lagi di amanat konstitusi. Jadi nggak ada tawar-tawaran. Ntar aja deh kalau begitu. Saya punya SPM-nya pendidikan punya 1.000 anak yang mau masuk SMP, tapi daya tampung saya hanya 900, daya 900 saja. Yang 100-nya nanti aja. Nggak bisa. Amanat konstitusi bilangnya begitu. SPM menjamin hak konstitusi masyarakat, sehingga dia bukan hanya kinerjanya pemerintah, tapi bagaimana dia menjadi prioritas pemerintah untuk bukan pada mantap pertanyaannya. Kita jalan-jalan jangan ngantuk. Kita dulu undang-undang ini kita belajar. Jadi kan dekat kan di sini. Hah? Jadi dekat kan di Kita sini. tahu di sana Iya. pendidikan ya, bukan nggak usah jauh-jauh. Gajah. Ngopi kiri. Di daerah di Kemarin jam berapa? Kalian pada datang? Jumat. Kesehatan. Berangkat Jumat. Tapi kan ada acara di Bekasi. Kita di Bekasi. Oh, ada acara. Terus ini anak baru ke sini pemerintah Senin khususnya Jadi masih Bekasi dulu. Bapak Bupati, tambah jam terbang. tambah klimis. Hah? Tambah klimis. Karena ini Siap. ya, next slide. Bagaimana kita bisa kemudian menghitung untuk SPM, penerapan SPM di daerah. Sekali lagi, SPM itu targetnya tidak boleh 90%.
target orang yang akan kita layani. Nggak boleh. Kalau dia 90%, maka akan ada yang 10% orang yang kita layani. Bahwa Pemda hanya bisa menampung di SMA negeri 90% atau 900 dari 100 orang, nggak ada persoalan. Tapi yang 100, maka ada cara di pemerintah. Cara pemerintah itu diatur di dalam undang-undang, ada subsidi bisa voucher bisa, kasih voucher, ayo masuk ke swasta. Bisa apa lagi? Ya produksi tentu saja. Jadi pemerintah itu punya banyak cara. Dia memproduksi sendiri, menyiapkan sekolahnya, menyiapkan gurunya, menyiapkan ruang kelas, akses dan lain-lain, atau dia bisa mensubsidi swasta, atau dia memberikan voucher saja. Tapi silakan kamu mau sekolah di mana. Tapi yang paling penting sekali lagi adalah menjamin, ada makna jaminan bahwa anak usia sekolah mendapatkan pendidikan di sekolah. Jaminan inilah yang harus diberikan oleh pemerintah. Mekanismenya bisa macam-macam. Dan ini boleh dan diatur oleh undang-undang, termasuk undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi capaian SPM itu harus 100%. 100%. Dinas pasti akan menghitung kalau sekarang punya 1.000 anak mau masuk SMA, maka 1.000-nya harus menjadi target di SPM. Lalu berapa yang akan dilaksanakan oleh SMA negeri, berapa oleh swasta, mekanismenya bagaimana dan tata caranya, semua diatur di dalam kami sudah menyiapkan di dalam nomenklatur kode program Permendagri 90, Permendagri sekarang 22 untuk perencanaan kita sudah siapkan untuk bagaimana menghitung SPM, termasuk ada di Permendagri nomor 59 tahun 2021. Next slide. Bapak dan Ibu, tantangannya memang SPM ini adalah next slide. Kita masih berputar siapa sih sebetulnya yang mau kita layani, ya. Lalu yang kedua berputar tentang data. Nah ini ya saya mohon mungkin Bu Karo, kita tahu data paling bagus itu kalau kami ya memandang yang di sekarang semua kementerian Dapodik itu keren banget, bagus. Hanya memang hari ini kelihatannya kalau untuk sekolah baru mendata yang ada di dalam sekolah. Atau baru mendata, ya nggak tahu ini apakah, saya belum menelisik kembali, tapi informasinya kelihatannya memang datanya adalah data yang akan menjadi daerah masuk ke dalam tampungan miliknya sekolah, ya. Yang lain belum. Nah, kita berharap khusus untuk pendidikan, ya kami di Kementerian Dalam Negeri sepakat. Kalau kita mau bersepakat bersama, kita gunakan untuk data kependudukan berasal dari data Dukcapil. Karena di data kependudukan itu terlihat berapa atau kapan anak akan masuk SMP, kapan anak mau masuk SMA, atau kapan anak mau masuk SD. Karena datanya bergerak setiap hari, data update. Dan ini bisa terlihat. Artinya begitu kita menggunakan data Dukcapil, kita tahu target kita tahun ini adalah sekian ribu jumlah anak akan masuk SMA, dan ini akan disiapkan untuk berapa sekolah negeri akan mencapai, lalu akan memenuhi, lalu sekolah swasta berapa. Mulai dari SMA, SMP sampai sekali lagi mungkin datanya bisa kita integrasikan, dan saya rasa untuk saat ini Dukcapil juga sudah mengintegrasi dengan data Dapodik, tinggal kita menguploadnya setiap hari. Next slide. Nah, per tahun kalau kita lihat data untuk tahun 2026 ini data ya yang ada di Dukcapil untuk anak untuk penduduk usia 5 sampai 6 tahun, ya ini ada 14,48% atau 9 juta anak, ini tahun 2024. Artinya 2025 lalu, 2025 ini dia sudah harus masuk ke
SD ya 5 sampai 6. Lalu penduduk usia 7 sampai 12 tahun SMP ini 29 juta. Lalu penduduk usia 13 sampai 15 tahun 14,7 juta. Penduduk usia 16 sampai 18 11 juta, jumlahnya ada 64 juta anak usia sekolah. Ini luar biasa. Tinggal Bung Karu menghitung kalau dengan jumlah sendiri berapa kira-kira kebutuhan anggaran kita. Jangan-jangan memang melebihi dari 20%. Tapi kalau melebihi berarti harus ada strategi kita, bagaimana kerjasama dengan pihak swasta, bagaimana juga dan satu hal bahwa SPM kalau memang SPM itu diberikan kepada warga, khususnya warga negara yang memang dia tidak mampu atau tidak mampu mengakses pendidikan pada pendidikan tertentu atau pada lokasi tertentu. Kalau dia misalkan dia bilang saya mau milih sekolahnya, dia masuk dalam golongan 7 sampai 12 tahun. Tapi saya nggak mau masuk negeri, tidak apa-apa, gitu ya. Tapi dia tetap kita hitung sebagai target sekolah kita, walaupun pembiayaannya nanti ya silakan mandiri. Tapi hitungannya bahwa akses dia kita fasilitasi untuk dia mendapatkan hak pendidikan. Jadi tetap hitungannya hitungan akses ya, hitungan yang akan dilayani, bahwa pelayanan itu bisa dilakukan sendiri atau bisa di swasta, itu adalah mekanisme dan strategi yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ya, next slide. Jadi ini kondisi datanya. Mungkin kita sekali lagi kita bisa bersinergi dengan data dukcapil yang ada. Lanjut. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan SPM pendidikan, next slide. Ya, tentu saja ini kayaknya ngulang. Nah, ini kita di dalam Permendagri 59, ya Permendagri 59 sudah menyiapkan target dan indikator penerapan SPM. Antara lain target dan indikatornya bahwa jumlah untuk indikator yaitu pendidikan menengah, jumlah warga negara usia 6 sampai 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Ini di dalam SPM, di dalam Permendagri, di dalam Permendikbud, dan di dalam PP 2 2018. Ini jenis layanannya atau indikatornya. Nah, targetnya Permendagri 59 menyebutkan harus 100% dicapai setiap tahun. Lalu yang kedua, rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan asesmen pendidikan. Nah, kalau ini kita bisa menetapkan target dari hasil capaian belajar di pendidikan di dalam kelas. Targetnya bisa kita tingkatkan dalam tahunan, dalam 2 tahunan. Ini targetnya sesuai dengan hasil tahun lalu, ditempatkan target itu tahun berikutnya. Lalu untuk pendidikan khusus, jumlah warga negara 4 sampai 18 tahun yang termasuk dalam pendidikan termasuk penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus, ini juga 100%. Lalu juga kemampuan literasi ini bisa digunakan setiap tahun. Berikut untuk pendidikan next slide. Ini untuk provinsi. Lalu untuk kabupaten kota, jumlah warga negara 7 sampai 15 tahun 100% targetnya. Lalu pendidikan kesetaraan 7 sampai 18 tahun juga harus 100%. Sebetulnya pendidikan kesetaraan ini Bapak dan Ibu, kalau asumsi kita, kalau setiap anak usia 7 sampai 15 tahun atau mulai dari 7 sampai 15 tahun lalu 15 sampai 18 tahun semuanya sekolah, maka tak perlu ada pendidikan kesetaraan. Dulu kenapa ini muncul? Karena kita mengantisipasi
pada saat undang-undang ini berlaku masih ada yang perlu disetarkan. Tapi sekarang semestinya nggak perlu karena kita sudah berpikir semua orang pada usia pendidikan mendapatkan akses. Walaupun demikian tentu kalau hari ini belum tercapai indikator ini atau jenis pelayanan ini masih memungkinkan dilaksanakan untuk tadi memberikan akses ke semua penduduk yang memang belum mendapatkan pendidikan. Lalu pendidikan anak usia dini ini juga 100% 5 sampai 6 tahun. Next slide. Terkait dengan SPM untuk indikator standar pelayanan mengacu pada indikator profil pendidikan, kita sudah lakukan sinergi antara apa yang ada di indikator profil pendidikan saat ini. Jadi kami bisa memahami teman-teman di Digdasmen tentu mempunyai untuk mengukur capaian pendidikan mempunyai mekanisme itu sendiri, tetapi ada hal yang kita sinergikan dengan Pemda sebagai pelaksana dari urusan pemerintahan terutama urusan pendidikan. Ini kita sudah sinergikan, misalkan untuk angka partisipasi kasar. Nah ini indikatornya untuk partisipasi peserta didik untuk SMP, SMA, SMK dan SLB, SMP, SD, SMP di provinsi dan SMA, SMK dan SLB di tempat. SD, SMP di kabupaten, SMA, SMK dan SLB di provinsi. Ini juga kita keseluruhan dari indikator SPM ini sudah kita selaraskan dengan indikator yang ada di profil pendidikan. Ini penting agar Bapak dan Ibu nggak bingung. Kenapa ada SPM yang diperintahkan, kenapa juga ada indikator profil pendidikan di Digdasmen. Tapi secara keseluruhan angkanya ini sudah selaras, jadi tidak perlu bingung. Kita mau menggunakan indikator profil pendidikan boleh untuk menghitung berapa target dan sasaran yang harus dicapai untuk akses pendidikan, atau menggunakan SPM juga akan lebih baik karena perintahnya memang ada di Undang-Undang Spesialis Bapak dan Ibu yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014. Next slide. Mungkin bagi saya yang saya cepat. Berikutnya terkait dengan perencanaan anggaran. Kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita mempunyai kesempatan yang luar biasa di mana Bapak dan Ibu sedang menyusun khususnya di Bapeda RPJMN sudah terbit, sedang menyusun RPJMN. Target dan sasarannya ya kalau dulu kita nggak bisa selaras ya, karena kapan tahu presidennya baru terpilih, gubernurnya setengah periode, atau presidennya belum sudah mau habis, gubernur baru terpilih. Nah, menyelaraskan perencanaan itu ya khusus untuk bagaimana kita menghitung seluruh target dan kemudian capaian secara nasional, kita kesulitan beberapa daerah. Tapi tahun ini, mulai tahun ini dengan pilkada serentak, dengan pilpres, kita mempunyai target bersama. Dan RPJMN sudah mengakomodir bahwa SPM menjadi bagian yang prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemda dan menjadi prioritas juga oleh pemerintah nasional. Sudah keluar Perpres 12 tahun 2025 di RPJMN dan ini menjadi prioritasnya pemerintah pusat dan bagi pemerintah daerah. Harapannya sekarang kita sedang musrembang untuk RPJMD. Jadi kami Pak Dirjen sedang berada di Papua untuk musrembang RPJMD RKPD di Papua. Jadi kita akan menselaraskan itu, tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi harapan yang miss dari sisi perencanaan. Sehingga nanti ke depan Bapeda akan menghitung target, lalu tidak kemudian mendistribusi target ini ke dalam kerjanya OPD dan selanjutnya dapat dilakukan target. Bapak dan Ibu sekalian, kayaknya Bu Karo sebagai psikolog, jadi kami ingin sekali lagi menegaskan bahwa pendidikan
ada urusan wajib pelajaran dasar dilaksanakan dengan SPM. Jangan ragu, target dan capaian SPM itu harus 100%. Kita mulai harus belajar bagaimana kita mengatakan bahwa pendidikan itu berhak diakses oleh semua untuk usia pendidikan. Dan kalau hari ini kita tidak punya cukup uang untuk itu, maka ada mekanisme yang kemudian kita bisa berbagi, ya, bisa berbagi, bisa dengan DAK oleh pemerintah pusat dan hal ini melalui Kementerian Investment. Jika memang anggaran BPJS tidak cukup, karena DAK itu prinsipnya adalah kewenangan daerah, tapi uangnya tidak cukup, maka ada bisa juga nanti mungkin ada tugas bantuan atau juga ada bantuan keuangan daerah. Prinsip 20% kami berharap bisa untuk memenuhi pelaksanaan standar pelayanan pendidikan, khususnya untuk memenuhi akses bagi peserta didik sampai usia 18 tahun di provinsi dan sampai usia 16 tahun di kabupaten. Demikian Bu Karun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penyesuaian untuk bagaimana evaluasi terhadap SPM, terutama terkait dengan target-target. Jadi kita berharap memang targetnya itu kan 100%, dan itu dilakukan setiap tahun dan dari